kesalahan jalur komunikasi yang kemudian menghambat pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini sudah teratasi lewat Mbak Puan Maharani. Sudah bertemu beberapa kali sehingga pertemuan seharusnya bisa dilakukan segera. Selamat malam semuanya. Kemarin saya mendapatkan satu informasi yang ini beritanya belum ada di media terkait rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto. Karena ini akan terjadi dalam 2-3 hari ke depan atau setidaknya minggu depan. Dan ternyata rencana pertemuan ini sebenarnya sudah diatur sejak lama, sejak bulan Mei. Tapi kemudian sampai sekarang Agustus ini tidak kunjung terjadi karena ada cerita lucu di balik itu. Ada cerita unik yang kemudian ini membuat pertemuan antara dua ketua umum partai ini tidak terjadi sampai sekarang. Karena kalau kita ngelihat gitu ya, secara pribadi antara Prabowo dengan Ibu Mega, ini kan memang dua orang yang selama ini nggak ada masalah gitu. Dan dulu kembali lagi saya jelaskan bahwa ketika Prabowo ada masalah dan kemudian mengungsi ke luar negeri, yang memulangkannya kan Ibu Megawati. Jadi secara pribadi ini nggak ada masalah. Tapi kemudian gitu ya, pertemuan ini tidak terjadi karena ada sedikit miss di sana gitu. Dan rencana pertemuan ini semakin dekat ketika Ibu Mega kemarin sudah memberikan satu kode terkait isu 3 periode. Ini banyak orang yang menganggap bahwa itu ditujukan kepada Pak Jokowi karena memang Pak Jokowi yang mau 3 periode waktu itu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah pesan tersirat kepada Prabowo Subianto. Karena kalau Ibu Mega mendukung 3 periode, artinya kan Pak Jokowi lagi yang maju sebagai presiden gitu kan. Bukan Prabowo. Kalau Prabowo mau maju masih nunggu lagi tuh 2029. Kelamaan gitu. Prabowo nggak bisa jadi presiden sekarang. Makanya ketika Ibu Mega menyinggung kembali bahwa secara konstitusi, secara hukum dan sebagainya beliau tidak mendukung 3 periode, secara otomatis itu memberikan langkah atau memberikan peluang kepada Prabowo untuk menjadi presiden terpilih di tahun 2024 ini. Dan rencana pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini sebenarnya ada kesalahpahaman yang mungkin ini tidak disadari oleh kedua belah pihak, yaitu terkait istilah jembatan katanya gitu. Jadi beberapa waktu lalu sekitar bulan Mei itu kan ada rencana pertemuan dan kemudian ada salah seorang elit Gerindra mengatakan bahwa rencana pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo nanti akan dijembatani oleh Pak Jokowi. Nah, dari sisi PD Perjuangan atau dari sisi Ibu Megawati ini ada tanda tanya gini. Ini kenapa perlu jembatan gitu? Karena komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini sebenarnya nggak perlu jembatan. Jembatan itu kan kalau dibutuhkan gitu. Jembatan itu hanya untuk mereka yang punya gap atau jarak yang cukup jauh atau ada masalah. Makanya kemudian perlu pihak ketiga atau jembatan. Tapi antara Prabowo dengan Ibu Mega nggak ada. Sehingga kalau kemudian ada usulan Pak Jokowi menjembatani pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, ini kemudian membuat dari PD Perjuangan atau dari Ibu Mega menahan diri dulu, tunggu dulu, ini ada apa? Sampai kemudian selama beberapa bulan ini dipahami, dipelajari, sehingga ya sekarang nampaknya sudah terjadi, formulanya sudah mulai dipahami, sehingga pertemuan ini akan terlaksana dalam waktu dekat gitu. Dan karena masalah atau istilah yang tidak tepat itu gitu ya, itulah yang kemudian membuat beberapa bulan jadi tertunda. Jadi saya juga sudah mendengar bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini sudah cukup dekat karena Mbak Puan Maharani atau timnya itu sudah bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan ada yang bilang sudah beberapa kali bertemu meskipun itu tertutup atau tidak ada beritanya di media. Terkait apa? Nggak ngerti gitu ya. Saya tidak mendapatkan atau tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi ya kira-kira pertemuan antara presiden terpilih dengan partai PDI Perjuangan ya pasti soal pemerintahan, rencana pemerintahan ke depan dan sebagainya. Dan ini terjadi benar-benar tanpa perantara. Sehingga kalau misalkan nanti perlu jembatan atau perantara, sebenarnya cukup lewat Mbak Puan Maharani aja. Dan kemudian sekarang juga sudah muncul beritanya bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega itu melalui Mbak Puan Maharani. Nah, ini lebih pas, lebih nyaman dan tidak ada ketakutan atau kekhawatiran di balik itu. Karena kalau
pintu masuknya atau yang menjembatani atau yang menjadi orang ketiga adalah Presiden Jokowi, ini menimbulkan tanda tanya. Tapi kalau dari Mbak Puan Maharani itu bisa langsung komunikasi. Nah, kesalahan jalur komunikasi yang kemudian menghambat pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini sudah teratasi lewat Mbak Puan Maharani, sudah bertemu beberapa kali sehingga pertemuan seharusnya bisa dilakukan segera. Tapi nampaknya gitu ya, nampaknya Ibu Mega masih, ini prediksi saya gitu ya, masih ingin lebih dulu bertemu dengan Presiden Jokowi atau menerima permintaan pertemuan dari Pak Jokowi. Baru kemudian setelah itu bertemu dengan Prabowo Subianto gitu. Kenapa? Ya karena bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah anak ideologis dari Ibu Megawati gitu ya. Yang sesalah-salahnya ya tetap aja beliau ini adalah anak ideologis dari Ibu Mega dan PD Perjuangan, sehingga situasinya sekarang itu tidak memungkinkan atau tidak baik bagi Pak Jokowi. Karena dulu gitu ya, ketika Gibran maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, itu kan rencana awalnya nanti Pak Jokowi jadi ketua umum Gerindra, tapi kemudian itu meleset gitu ya, kemudian belok lagi menjadi ketua umum Golkar gitu, tapi kemudian terjadi penolakan luar biasa dari partai Golkar gitu ya, yang katanya nggak boleh jadi ketua umum partai kalau belum pernah menjadi pengurus di daerah selama 2 tahun, sehingga kalau ini dipaksakan maka harus diadakan Munas katanya, harus diadakan musyawarah nasional, dan ini sampai sekarang tidak terjadi. Nah, situasi yang semacam itu kemudian membuat Ibu Mega nampaknya ingin menemui Pak Jokowi gitu ya, karena situasinya sudah tidak memungkinkan bagi beliau untuk menjadi ketua partai Gerindra ataupun Golkar gitu. Karena kalau Presiden Jokowi kemudian turun gitu ya, tanpa backup politik atau tanpa menjadi ketua partai seperti halnya Pak SBY dulu yang sukses mengambil alih Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum gitu ya. Ini kan Pak Jokowi kan bahasanya gagal gitu ya. Ya ke Golkar gagal, ke Gerindra gagal, nggak ada gitu, nggak ada partai yang bisa dikuasai. Kalaupun Kaisang jadi ketua umum partai ya PSI nggak nyampe berapa persen, nggak punya kursi di Senayan, sehingga itu tidak pas dengan ukuran seorang presiden yang sudah memimpin selama 2 periode. Nah, dengan situasi semacam itu, nampaknya Ibu Mega akan memanggil kembali atau menerima Pak Jokowi di PD Perjuangan untuk bertemu, setidaknya bertemu dulu untuk kemudian ke depan membahas terkait rencana-rencana yang akan dilakukan setelah Pak Jokowi turun dari posisinya. Dan ya ini kembali lagi soal kebesaran hati seorang ibu, seorang Ibu Megawati, seorang Ibu Mega gitu ya, yang meskipun sudah diserang habis-habisan, partainya turun suaranya menjadi hanya sekitar 17%, perolehan kursinya turun dan seterusnya, tapi kembali lagi pada sejarahnya atau pada faktanya ini tidak bisa kita pungkiri bahwa hubungan keduanya sudah terjalin sejak lama, sejak dari Solo, kemudian Jakarta dan Presiden 2 periode. Sehingga setiap orang pasti ada kesalahan gitu ya, dan kemudian pertanyaannya ke depan, apakah kesalahan itu akan terus dibiarkan menjadi satu kesalahan atau diluruskan? Karena concern atau perhatian Ibu Mega terkait kualitas demokrasi di Indonesia ini benar-benar sangat luar biasa ternyata gitu ya. Ya meskipun partainya dirugikan dan sebenarnya nggak ada alasan bagi Ibu Mega untuk kemudian menemui Pak Jokowi gitu ya. Ya karena sebenarnya kalau Pak Jokowi sudah keluar atau pindah atau menjauh ya itu kan apa namanya, itu kan pilihan dia dan itu bukan kesalahan Ibu Megawati gitu ya. Jadi tapi karena kualitas demokrasi di Indonesia ini dipertaruhkan gitu ya, makanya Ibu Mega mau menerima atau mau bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dengan Prabowo Subianto. Karena melihat kualitas pilkada 2024 yang ada di depan mata ini terus terang sudah sangat mengkhawatirkan juga gitu ya. Karena Ibu Mega tidak mau terulang apa yang terjadi di Pilpres lalu. Kualitas demokrasi benar-benar menuju jurang yang sangat dalam, seperti misalkan pengerahan aparat, oknumnya terlalu banyak yang dikerahkan, sehingga kalau itu diulangi lagi, khawatir di pemilu-pemilu selanjutnya masyarakat tidak percaya dan kemudian cara-cara yang sama ini bisa dilakukan, diduplikasi berulang kali, sehingga itu mengancam nasib bangsa Indonesia yang demokratis yang sebenarnya itu sudah sangat-sangat matang dalam beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi dalam rangka upaya untuk menghentikan perusakan demokrasi itu, maka dalam hal ini Ibu Megawati
bersedia menemui Presiden Jokowi dan kemudian setelah itu kepada Prabowo Subianto untuk kemudian memungkinkan menciptakan pilkada yang lebih baik dibandingkan pilpres yang lalu. Ya, semoga ini semua terlaksana dan pada akhirnya ini semua untuk Indonesia dan untuk kita semua gitu. Karena segala perbedaan pilihan politik yang selama ini sudah terjadi, kalau itu sudah dianggap selesai, maka selanjutnya ini adalah lembaran baru yang harus dituangkan. Ya, semoga segera terjadi pertemuan ini gitu ya, untuk kita bisa melihat pilkada 2024 yang lebih berkualitas dibandingkan pilpres lalu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.